Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Erika di channelnya Lentera CPNS. Kali ini saya akan membahas tentang keputusan terbaru dari Kemenpan RB nomor 1169 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Oke, kita bahas langsung saja ya teman-teman. Nah, jadi keputusan ini ada setelah menimbang dan melihat evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1. Perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang dapat melamar pada jabatan fungsional guru dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, itu salah satu hal yang dipertimbangkan ya teman-teman, sehingga adanya keputusan ini. Nah, maka kita langsung bahas ke keputusannya ya teman-teman. Nah, untuk diktum yang pertama atau diktum ke-1, di sini dijelaskan bahwa nilai ambang batas itu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Nah, lalu lanjut ke diktum kedua, nilai ambang batas yang dimaksud itu adalah nilai ambang batas pada seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Lalu diktum yang ketiga, nah di diktum ketiga ini dijelaskan bahwa nilai ambang batas yang dimaksud pada diktum ke-1 itu dilakukan penyesuaian dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, maka didapat ada 3 teman-teman, dibagi menjadi 3. Yang pertama nilai ambang batas kategori 1, dan nilai ambang batas kategori 2, dan yang terakhir nilai ambang batas kategori 3. Nah, lalu di diktum keempat ini dijelaskan bahwa nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana yang dimaksud itu merupakan nilai ambang batas yang ditetapkan sesuai dengan Kemenpan RB tahun 2021 nomor 1127. Nomor 1127. Jadi, nilai ambang batasnya itu masih sama, teman-teman, seperti yang sebelumnya. Untuk guru SD berapa dan untuk guru lain berapa, seperti itu. Lalu, untuk diktum kelimanya, kategori 2 itu dijelaskan bahwa minimal itu untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya itu turun menjadi 110. Ini untuk kategori 2 ya teman-teman. Dan untuk wawancaranya juga menjadi 20. Nah, siapa saja yang masuk ke kategori 2 ini? Nah, di sini dijelaskan di diktum ke-6 bahwa nilai ambang batas kategori kedua itu diberlakukan bagi peserta paling rendah berusia 50 tahun. Jadi usianya minimal 50 tahun pada saat pendaftaran, maka termasuk ke nilai kategori 2. Di sini jelaskan bahwa kategori 2 ini untuk nilai ambang batas manajerial dan sosiokulturalnya menjadi 110 dan untuk wawancaranya menjadi 20. Lalu yang selanjutnya adalah diktum ke-7. Di sini dijelaskan kategori yang ketiga ya teman-teman. Kategori ketiga ini katanya nilai kompetensi teknisnya itu sesuai dengan lampiran 1. Nanti kita bahas ya lampirannya di akhir. Nilai kompetensi teknisnya sesuai dengan lampiran yang pertama. Lalu untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya ini minimalnya menjadi 130 dan untuk wawancaranya 24. Nah, setelah kita tadi bahas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3, kita lanjut ke diktum yang ke-8. Di sini katanya kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1 itu dan kompetensi 2 dan kompetensi 3 itu diberlakukan secara berurutan sebagai berikut. Jadi ini berlaku untuk semua ya teman-teman, tidak hanya kemarin pada saat seleksi kompetensi tahap 1, tapi sampai tahap yang ketiga juga berlaku seperti ini. Nah, yang poin A itu katanya terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi pada intinya seleksi pertama itu melihat dari kategori pertama. Yang seperti saya jelaskan tadi, kategori pertamanya itu adalah sesuai dengan nilai ambang batas
yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu berperingkat terbaik, artinya nanti di ranking dari yang terbesar sesuai dengan data yang didapat. Lalu, nah, jika setelah ketentuan huruf A ini diberlakukan masih terdapat alokasi yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Jadi, untuk diktum ke-6 tadi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, diktum ke-6 itu adalah yang usianya paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Jadi, jika pas sudah diseleksi di sesuai dengan kategori 1 dan masih ada yang belum terpenuhi, nah, yang diktum ke-6 ini, yang usianya 50 tahun ini, masuk ke nilai ambang batas kategori kedua dan berperingkat terbaik. Jadi diisi oleh yang kategori 2. Jika setelah diseleksi di kategori pertama masih ada yang kosong, diisi oleh kategori 2. Dan yang poin C ini dijelaskan kalau misalkan setelah poin B yang tadi diktum ke-6 atau yang berusia 50 tahun ini diberlakukan tapi masih juga ada yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Jadi pada intinya, pertama itu diseleksinya dari kategori pertama. Kategori pertama itu sesuai dengan nilai ambang batas di Kemenpan RB tahun 1127. Yang sebelumnya ya, masih pakai ambang batas yang itu. Nah, jika memang setelah diseleksi masih kosong, baru boleh diisi oleh kategori 2 yang berusia minimal 50 tahun dan berperingkat terbaik. Tadi kan dijelaskan kalau 50 tahun itu PG untuk manajerial dan sosiokulturalnya 110 dan untuk wawancaranya 20. Nah, lalu di sini ada juga diktum ke-9. Diktum ke-9 ini menjelaskan tentang bahwa yang mengikuti seleksi jabatan fungsional guru untuk P3K itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar dan yang memiliki serdik atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar, dan yang kelompok kedua itu peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar. Jadi kalau yang A ini adalah sekolah yang melamar di sekolah induk yang memiliki sertifikat pendidik, dan yang kedua yang melamar di sekolah non induk tetapi memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu ya. Nah, di diktum ke-10 dijelaskan bahwa peserta yang dimaksud di diktum ke-9 tadi, yang ini itu bersaing atau berkompetensi pada kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk diktum ke-11 ini dijelaskan bahwa sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-9, bila belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3, maka peserta kedua dari kelompok kedua yang dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jadi intinya, diktum ke-11 ini tadi jika kelompok pertama atau orang yang melamar di sekolah induk, lalu setelah diseleksi berdasarkan kategori 1 sampai 3 masih ada yang kosong, maka kelompok kedua atau yang melamar di non-induk itu tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Dan berlaku sebaliknya jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua juga belum terpenuhi, maka peserta dari kelompok pertama tidak dapat mengisi sekolah induk. Jadi yang melamar bukan di sekolah induk itu tidak dapat mengisi, jadi tidak bisa silang. Jadi harus yang induk diisi oleh yang melamar di induk, dan yang di non-induk juga harus bersaing dengan yang melamar non-induk. Jadi tidak bisa diisi dari yang induknya. Seperti itu alokasinya. Yang kalau saya tangkap seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk diktum ke-12 ini dijelaskan bahwa ketentuan semua ini tidak dikecualikan bagi seleksi P3K fungsional guru di provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Seperti itu, teman-teman. Nah, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Di sini tertulisnya tanggal 6 Oktober ya, teman-teman. Berarti kemarin ini sudah ditetapkan di Jakarta oleh Kemenpan RB Bapak Cahyo Kumolo. Jadi yang pertama ini adalah nilai ambang batasnya, teman-teman. Nih, jadi pada intinya kategori 1 itu
adalah sesuai dengan Kemenpan RB tahun 1127 ya. Jadi yang kategori 1 ini adalah sama seperti di Kemenpan RB sebelumnya. Kategori 2 itu berarti kompetensi teknisnya itu tidak ada nilai minimal. Jadi kalau yang saya tangkap itu untuk yang usianya minimal 50 tahun itu nilai kompetensi teknisnya tidak ada nilai minimal. Jadi berapa saja asalkan tadi yang wawancara dan sosiokultural dan manajerialnya memenuhi seperti itu teman-teman. Nah, untuk kategori 3 ini yang kompetensi teknisnya jadi berubah ya teman-teman. Misalkan nih, di teman-teman di guru kelas, tadinya kan 320 nih di kategori 1. Jika di kategori 1 belum ada yang memenuhi atau tidak masih kurang, kuotanya masih belum terisi, diseleksi dulu berdasarkan kategori 2. Tapi jika kategori 2-nya juga tidak ada, baru di kategori ketiga, baru yang nilai ambang batas kompetensi teknis ini bisa digunakan gitu. Jadi berurut teman-teman, dilihat dulu dari kategori pertama sesuai dengan Kemenpan RB tahun 1127 yang sebelumnya. Lalu jika masih terjadi kekosongan atau belum terpenuhi baru ke kategori 2 yang usianya minimal 50 tahun. Dan jika masih ada yang kosong juga setelah diseleksi di kategori 2 baru di kategori 3. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih pemahaman saya terhadap Kemenpan RB yang terbaru ini adalah seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat dan sukses selalu.